Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Salah satu suku atau etnik yang ada di Indonesia adalah Melayu. Biasanya orang akan mengidentikan Melayu itu dengan budaya keislaman. Dan jika ditanya di Melayu di mana, banyak orang akan menjawab tanah Melayu itu ada di sekitaran Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, dan di Pulau Kalimantan bagian utara dan barat. Kita lihat di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada 10 provinsi untuk saat ini. Sebagian besar provinsi yang ada memang menerima dikatakan basis Melayu. Katakanlah di Riau, Kepulauan Riau, Babel, Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Provinsi-provinsi tersebut memang cukup antusias mengangkat kebudayaan Melayu sebagai identitas provinsinya. Namun bagaimana dengan namanya Ranah Minangkabau? Hal ini sangat menarik untuk ditelisik lebih dalam. Orang mengatakan kalau Minang itu termasuk Melayu, padahal Melayu identik juga dengan kebudayaan Minangkabau. Namun jangan cepat-cepat mengatakan Melayu itu sama dengan Minang, karena semua hal yang ada di kebudayaan Minangkabau belum tentu bisa ditemukan di kebudayaan Melayu yang ada saat ini. Meskipun apa yang ada di kebudayaan Melayu bisa dikatakan hampir semuanya ada di kebudayaan Minangkabau. Minang itu adalah Melayu tua. Dari kebudayaan Minang maka muncullah Melayu muda, dikarenakan orang Minang yang suka merantau pada zaman dahulu kala. Basisnya di Pulau Sumatera bagian tengah, lalu menyebar ke daerah di sekitarnya, bahkan sampai ke Semenanjung Malaka, atau yang kita kenal dengan Malaysia sekarang. Akibatnya budaya Minang membaur juga dalam kehidupan masyarakat di beberapa provinsi lain. Ini akibat dari adanya pembagian daerah di dalam bentuk provinsi seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan sebagainya. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, mengakibatkan budaya Minang itu kurang terekspos di daerah yang identitas provinsinya bercirikan Melayu. Latar belakangnya karena ada unsur politis dan kepentingan, seperti Kerinci di Jambi, Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Senggigi di Riau, serta di daerah lainnya. Di daerah itu masyarakat memakai sistem kekerabatan dan adat istiadat yang berakar pada kebudayaan Minangkabau. Budaya Minang yang diamalkan oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena sudah masuk ke wilayah provinsi dengan identitas Melayu, maka budaya Minang yang ada tersebut dianggap saja sebagai budaya Melayu. Itulah sebabnya banyak budaya Melayu yang mirip dengan budaya Minang. Lalu bagaimana cara membedakan budaya Minang dengan budaya Melayu? Cukup susah. Mereka mirip tapi dianggap dan dikatakan berbeda. Yang jelas apa yang ada dalam kebudayaan Melayu hampir ada di dalam kebudayaan Minangkabau. Tapi apa yang ada dalam kebudayaan Minang belum tentu bisa kita jumpai pada budaya Melayu. Seperti apa gambaran secara konkret? Coba perhatikan tutur kata dan bahasanya. Kosakata dalam bahasa Melayu ada dalam bahasa Minang. Bedanya hanya dari bentuk pengucapan. Bahasa Melayu identik dengan bunyinya yang pada umumnya A, sedangkan bahasa Minang lebih suka memakai akhiran O. Dengan kata lain, kosakata bahasa Minang itu diindonesiakan menjadi bahasa Melayu. Lalu busana dan cara berpakaian. Keduanya sama-sama mengenal baju kurung untuk perempuan. Sama-sama memakai aksesoris seperti mahkota di kepala perempuan, tapi bentuknya berbeda. Desain dan gaya busana juga berbeda.
Perhatikan pada beberapa bagian seperti pada lengan baju, kerah, aksesoris kepala, motif, dan dasar kain yang digunakan. Selanjutnya pada alat musik dan instrumen musiknya. Kalau didengar dengan baik, gaya dan instrumen musik Minang berbeda dengan musik Melayu. Walaupun beberapa alat musik Melayu juga menyamakan dengan musik Minang, seperti misalnya talempong. Kekhasan paling signifikan terletak pada alat musiknya. Jika pada instrumen musik tersebut ada unsur bunyi talempong dan saluang, maka itulah instrumen musik Minang. Pada musik Melayu, alat musik tersebut juga ada, tapi tidak dominan. Kata kunci untuk membedakan antara Minang dan Melayu adalah rumah gadang bagonjong, talempong, saluang, randai, motif desain songket, bahasa, tarian, lagu, masakan, dan sejarah. Cukup banyak kekeliruan di masyarakat tentang hal ini. Misalkan saja pada acara-acara di televisi. Ketika mengangkat budaya Minang, yang terasa adalah Melayunya, bukan Minangnya. Pada intinya adalah budaya Minang dan budaya Melayu itu mirip. Pada budaya Minang kita bisa menemukan budaya Melayu. Sementara itu pada budaya Melayu kita bisa merasakan dan menemukan budaya Minang. Jadi begitulah sekilas tentang apa itu Melayu dan Minangkabau. Dan begitulah sejarah atau perbandingan singkat tentang kedua budaya ini. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan, penulisan, atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar agar kami bisa lebih bijak dan tetap berkarya untuk Minangkabau. Terima kasih.